Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas video chapter 9, tugas akuntansi keuangan menengah 1 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggota 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rafael Tirtagiri, dengan NIM 2019-12-11-038. Dan saya, Rosa Virginia Dara Aprili, dengan NIM 2019-12-11-026. Dan saya, Vanessa Devian Sitihawa, dengan NIM 2019-12-11-028. Untuk pertama-tama kami akan mempresentasikan PowerPoint yang berisi materi chapter 9. Pada chapter ini, kami akan membahas persediaan di mana isu penilaian tambahan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rafli Tirta. Pertama, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya itu? Yang pertama itu menjelaskan dan mengaplikasikan metode lower of cost or net realizable value. Dan yang kedua, menerangkan kapan perusahaan menggunakan metode net realizable value. Dan yang ketiga itu menerangkan kapan perusahaan menggunakan metode nilai jual relatif untuk menentukan nilai persediaan. Dan yang keempat itu mendiskusikan isu-isu yang berhubungan dengan pembelian persediaan. Dan yang kelima itu menentukan nilai persediaan akhir menggunakan metode laba kotor. Dan yang keenam itu menentukan persediaan akhir menggunakan metode harga eceran. Dan yang ketujuh itu menerangkan bagaimana melaporkan persediaan. Persediaan isu penilaian tambahan. Ternaan antara biaya atau nilai bersih yang realisasi atau LCNRV. Itu ada nilai-nilai bersih yang terrealisasikan, ilustrasi LCNRV, aplikasi LCNRV, pencatatan nilai realisasi bersih, penggunaan cadangan, pemulihan kerugian atas persediaan. Kalau misal ada juga dasar nilai. Dasar nilai itu ada situasi penilaian khusus, ada nilai penjualan relatif, dan ada komitmen pembelian. Yang ketiga itu metode laba bruto. Itu persentase laba bruto. Yang keempat itu ada metode persediaan retail. Itu ada konsep, ada metode konvensional, dan ada item spesial. Yang kelima itu ada penyajian dan analisis. Itu ada penyajian dan analisis. Lower of cost or net realizable value LCNRV. Perusahaan meninggalkan prinsip biaya histori ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Nilai realisasi bersih. Estimasi harga jual dalam kegiatan bisnis normal kurang. Itu perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan perkiraan biaya untuk penjualan. Nilai realisasi bersih. Ilustrasinya itu ada, asumsikan bahwa Mander AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950. Nilai penjualannya itu 1000 dan perkiraan biaya penilaian 50 dan perkiraan biaya penjualan 200.
Nilai realisasi bersih Mander dihitung sebagai inventory value in unfinished itu 1000, estimasi cost of complete-nya itu 50 dan estimasi cost sale itu 200. Menghasilkan net receivable next. Inventory value in finish itu 1000 dan less estimasi cost complete-nya itu 50 yang tadi, dan Mander melaporkan persediaan di neracanya sebesar 750. Dalam laporan laba rugi, Mander melapor loss on inventory write down sebesar 200, itu dapat dari 950 dikurang 750. Next. Nilai realisasi bersih. Nokia or FNI itu inventory are started at the lower of cost or net receivable value. Itu persediaan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Kalau misalnya Kesa Electrical tuh inventory are started at the lower of cost and net receivable value. Itu persediaan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Next. Ini ada ilustrasi DAI LCNAV Jinfeng Food menghitung persediaan dengan LCRNV. Itu ada makanannya, ada bayam, wortel, buncis potong, kacang polong, dan campuran sayur. Itu bayam biayanya 80.000 dan net receivable value-nya itu 120.000 dan akhir persediaannya itu jadi 80.000. Wortelnya itu 100.000, net receivable-nya itu 110 dan nilai akhir persediaan 100, buncis potong 50, net receivable-nya 40, nilai akhir persediaan 40, kacang polong itu 90, nilai net receivable value-nya itu 72.000, nilai akhir persediaannya 72. Dan campuran sayuran itu biaya awalnya itu 95.000, net receivable-nya itu 92.000 dan nilai akhir persediaannya itu 92.000. Dan itu ditotalin menjadi nilai persediaan akhirnya itu 384.000. Nilai akhir persediaan itu bayam 80.000 ini dipilih karena lebih rendah dibandingkan nilai bersih terrealisasi. Wortel biaya 100.000 ini dipilih karena lebih rendah dibandingkan nilai bersih terrealisasi. Sedangkan buncis potong itu nilai bersih terrealisasi 40.000 ini dipilih karena lebih rendah dari biaya. Dan kacang polong ini nilai bersih terrealisasi 72.000 ini dipilih karena lebih rendah dari biaya. Dan ini campuran sayuran itu nilai bersih realisasi 92.000 ini dipilih karena lebih rendah dari biaya juga. Next. Ilustrasi dari LCN Harvey. Asumsi that Jinfeng Food split its food product into two major group, frozen and canned. Ini ada beku. Biaya pertama bayam 80.000, terus ada wortel juga 100.000, kacang polong itu 50.000. Total yang bekunya itu dibiayai 230.000. Nah, kalau sedangkan di LCNRV itu bayam 120.000, wortelnya 110.000, kacang polongnya 40.000 dan total beku itu 270.000. Nah, kalau kaleng itu biayanya 90.000, kacang polong 95.000. Dan campuran sayuran itu 185.000 dan menghasilkan biaya 415.000. Sedangkan LCNRV itu kalengnya 72.000, kacang polongnya 92.000, campuran sayurnya 164.000. Menghasilkan sebesar 424.000. Dengan LCNV setiap item itu 80.000, bayam, wortel juga 100.000, kacang polong itu 40.000. Kaleng itu 72.000, kacang polong 92.000 dan menghasilkan setiap item itu 384.000. Yang kalau kelompok besar itu total yang buku itu 230.000 semuanya dan campuran sayur 140
64.000 dan menghasilkan 394.000. Kalau total persediaan semuanya itu jadi 415.000. Next. Metode pengaplikasian LCNRV dalam kebanyakan situasi perusahaan menentukan harga persediaan berdasarkan item per item. Terus yang kedua itu aturan perpajakan di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual. Dan yang ketiga itu pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dan yang keempat itu metode harus ditetapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lain. Pencatatan nilai realisasi neto buhan biaya. Ilustrasinya itu data for Ricardo SPA. Harga pokok penjualan sebelum penyesuaian dengan NRV itu 108.000, persediaan akhir biaya itu 82.000 dan persediaan akhir pada NRV itu 70.000. Dan itu tercatat dengan loss method itu kerugian karena penurunan NRV itu 12.000. Inventory itu dari 82.000 dikurang dengan 72.000 dan menghasilkan 12.000. Sedangkan kalau COGS metodenya itu cost of goods sold-nya itu 12.000 dan inventory 12.000. Next. Pencatatan nilai realisasi neto buhan biaya. Partial statement of financial position. Itu ada current asset. Kalau inventory itu di loss method 70.000, sedangkan COGS juga 70.000, prepared 20.000, COGS juga 20.000, akun receivable 350.000, dan COGS-nya juga 350.000, cash-nya 100.000, dan COGS-nya juga 100.000. Total current asset-nya itu loss method-nya itu 940 dan COGS method-nya 940. Next. Pencatatan nilai realisasi neto buhan biaya. Income statement. Itu kalau misalnya sales itu 200.000 di loss method dan COGS 200.000. Kalau misalnya cost of goods sold-nya itu di loss method 108.000 dan di COGS method 120.000 dan menghasilkan gross profit di loss method 92.000, sedangkan di COGS method itu 80.000. Kalau di operating expense-nya itu di selling-nya penjualannya loss method 45.000 dan COGS-nya juga sama 45.000 dan general and administrative-nya itu 20.000, COGS-nya juga sama 20.000, total operating expense-nya itu loss method-nya 65.000 dan COGS-nya juga sama 65.000. Other income and expense. Loss due to decline of inventory to NRV itu 12.000 di loss method. Sedangkan di COGS nggak ada. Kalau misalnya kalau interest income itu loss method 5.000 dan COGS itu 5.000. Total other itu dikurang 7.000 dan COGS itu 5.000, tetap 5.000. Ini 7.000 dihasilkan dari 12.000 dikurang 5.000. Terus income from operation-nya itu loss method 20.000, COGS juga sama 20.000, income tax expense ya loss method 6.000 dan COGS juga sama 6.000. Net dan menghasilkan net income untuk loss methodnya itu 14.000. Use of allowance. Alih-alih mengkredit akun persediaan untuk menyesuaikan NRV, perusahaan umumnya menggunakan akun penyisian, sering disebut sebagai penyisian untuk mengurangi persediaan menjadi NRV. Dengan menggunakan akun penyisian dengan metode kerugian, Ricardo SPA membuat jurnal berikut ini untuk mencatat penurunan persediaan NRV. Jurnal loss due to decline of inventory to NRV itu 12.000, allowance to reduce inventory to NRV itu 12.000. Dan inventory at cost itu 82.000, allowance to reduce inventory to net realizable value itu 12.000 dan itu 82.000 dikurang 12.000 dan menghasilkan inventory at net realizable itu 70.000. Use of allowance, partial statement of financial position. Current asset inventory di no allowance itu 70.000
Sedangkan di allowance 82.000, allowance reduce inventory itu nggak ada, sedangkan di allowance-nya itu dikurang 12.000 dan menghasilkan inventory at NRV 70.000. Prepared-nya itu 20.000 di no allowance dan allowance 20.000, akun receivable itu di no allowance 350.000 dan allowance 350.000 juga sama. Cash-nya no allowance 100.000 dan allowance juga sama 100.000, menghasilkan total current asset 540.000. Recovery rugi penurunan nilai. Jumlah penurunan nilai dibalik pembalikan terbatas pada jumlah write-down asli dan menjalankan tugas Ricardo, asumsi nilai realisasi bersih meningkat menjadi 74.000 atau meningkat 4.000. Ricardo membuat jurnal berikut menggunakan metode kerugian. Itu allowance to reduce inventory itu NRV 4.000 dan recovery of inventory loss itu 4.000. Akun penyisian yang disesuaikan pada periode berikutnya sehingga persediaan dilaporkan di LCNRV. Ilustrasinya itu menunjukkan evaluasi nilai realisasi bersih untuk Fuko Company dan pengaruh penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatan. Seperti berikut. Pada tanggal 31 Desember 2019, at inventory 188. Inventory at net receivable value-nya itu 176. Amount recruitment allowance akun itu 12.000, adjustment of allowance akun balance itu 12.000. Kalau misalnya di 2020 sama tanggalnya 31 Desember 94 inventory cost-nya. Kalau misalnya di 2021 sama tanggalnya itu 173 dan kalau di 2022 itu 182 pada inventory at cost ya. Next. Kemudian evaluasi metode LCN. LCNRV aturan menderita beberapa kurungan konseptual. Yang pertama, sebuah perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan beban biaya pada periode terjadinya kerugian utilitas, bukan periode penjualan. Kemudian yang kedua, penerapan aturan menghasilkan ketidakkonsistenan karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Yang ketiga, LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau mungkin tidak. Pendapatan bersih untuk tahun di mana perusahaan mengalami kerugian pasti lebih rendah. Pendapatan bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Kemudian LRNV-nya, ilustrasinya Reimer SE memproduksi meja katalog 2019 berlaku hingga November 2019 dan katalog 2020 berlaku mulai 1 Desember 2019 dan pada 31 Desember 2019 meja jadi berikut muncul di inventaris perusahaan. Finish Dex-nya itu 2019 katalog selling price-nya yang A 450, yang B 480, yang C 900 dan yang D 1050. Focus per inventory list-nya pada tanggal 31 Desember pada tanggal 31 Desember 2019 470, yang B-nya 450, yang C 830 dan yang D 960. Kemudian estimate cost to complete and sell-nya yang A 50, yang B 110, yang C 260 dan yang D 200. 2020 katalog selling price-nya yang A 500, yang B 540, yang C 900, dan D 1200. Instruksinya berapa jumlah 4 meja yang harus muncul dalam inventaris perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi bersih atau biaya FIFO yang lebih rendah untuk penilaian persediaan berdasarkan item individual. Kemudian instruksi yang keduanya berapa jumlah 4 meja yang harus muncul dalam inventaris perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi bersih atau biaya FIFO yang lebih rendah untuk penilaian persediaan berdasarkan item individual.
Net realizable value-nya itu yang A menjadi 450, yang B 430, yang C 640, dan yang D menjadi 1000. Kemudian lower of cost or NRV-nya, yang A 450, yang B juga sama 430, dan yang C juga sama 640, sedangkan yang D 960. Basis penilaian. Nilai realisasi bersih. Yang pertama, penyimpangan dari aturan LCNRV dapat dibenarkan dalam situasi ketika satu, biaya sulit ditentukan, yang kedua, barang siap dipasarkan dengan harga pasar yang dikutip, dan yang ketiga, unit produk dapat dipertukarkan. Yang kedua, dua situasi umum di mana NRV menjadi aturan umum. Yang pertama ada aset pertanian, yang kedua komoditas yang dipegang oleh pedagang pialang. Nilai realisasi bersih, inventaris pertanian. Aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Adalah hewan atau tumbuhan yang hidup seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRV. Perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan NRV aset biologis adalah pendapatan pada saat pendapatan tersebut muncul. Kemudian nilai realisasi bersihnya inventaris pertanian. Hasil pertanian adalah hasil panen dari aset biologis seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon buah, atau kapas dari tanaman kapas. Hasil pertanian diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV pada saat panen setelah dipanen. Setelah dipanen, NRV menjadi biaya. Kemudian akuntansi pertanian di NRV. Ilustrasinya, Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual ke pembuat keju lokal. Bancroft mulai beroperasi pada 1 Januari 2019 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460.000. Bancroft memberikan informasi berikut terkait dengan pemerah susu sapi. Milking cost-nya, yaitu carrying value Januari 1, 2019 460.000, kemudian change in fair value due to growth and price change-nya 35.000, dikurangi dengan decrease in fair value due to harvest 1.200, didapat 33.800 sebagai change in carrying value-nya. Kemudian carrying value pada Januari 31, 2019 menjadi 493.800, didapat dari 460.000 ditambah 33.800. Milk harvest during Januari-nya 36.000. Kemudian Bancroft membuat gambar berikut untuk mencatat perubahan nilai tercatat sapi perah. Biological asset milking cost pada unrealized holding gain or lost income 33.800 di debit dan 33.800 di kredit. Kemudian yang jurnal tadi dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Kemudian dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Ilustrasi yang kedua, ada Bancroft membuat entry ringkasan berikut untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari. Inventory milk 36.000 di debit pada unrealized holding gain or loss income 36.000 di kredit. Dengan asumsi susu yang dipanen pada bulan Januari dijual ke pembuat keju lokal seharga 38.500, Bancroft mencatat penjualan tersebut sebagai berikut. Cash 38.500 pada sales revenue 38.500, dan jurnal yang kedua cost of goods sold COGS 36.000 di debit dan inventory milk 36.000 di kredit. Kemudian nilai realisasi bersih ada pialang pedagang komoditi. Umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau NRV dengan perubahan NRV diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Ada beli atau jual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam, kemudian dan juga minyak pemanas. Tujuan utamanya adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat. Kedua, ada menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Kemudian, basis penilaian nilai penjualan mandiri relatif digunakan saat membeli berbagai unit dalam satu pembelian sekaligus. Ilustrasinya, pengembangan Woodland membeli tanah seharga $1 juta
yang akan dibagi lagi menjadi 400 bidang. Lot-lot ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi dapat secara kasar disortir menjadi 3 kelompok dengan peringkat A, B, dan C. Saat Woodland menjual lot, ia membagi biaya pembelian sebesar 1 juta dolar. Di antara lot yang terjual dan lot yang tersisa, hitung harga pokok penjualan dan nama kotornya. Nilai penjualan mandiri relatifnya. Di lots A number of lots-nya 100, sales price per lotnya 10.000, total sales price-nya 1 juta, relative sales price-nya 100 per 250, total cost-nya menjadi 1 juta dolar, cost allocated to lots-nya 400.000, kemudian cost per lot-nya 4.000. Lots yang untuk yang B-nya itu number of lots-nya 100, sales price per lot-nya 6.000, total sales price-nya 600.000, relative sales price 60 per 250, kemudian total cost-nya 1 juta, cost allocated to loss-nya 240, dan cost per lot-nya 2.400. Untuk loss yang C-nya, number of lots-nya 200, sales price per lot-nya 4.500, total sales price-nya 900.000, kemudian relative sales price-nya 90 per 250, atau didapat total cost-nya juga sama 1 juta, kemudian cost allocated to loss-nya 360.000, kemudian cost per lot-nya 1.800. Di sini yang cost allocated to loss-nya totalnya 1 juta, kemudian cost per lot-nya itu yang tadi lots untuk lots A-nya 4.000, kemudian cost of lot sold-nya 308, selesai 770.000, didapat gross profit-nya 462.000. Kemudian untuk yang lots B-nya itu 80, cost per lot-nya 2.400, cost of lot sold-nya 192.000, kemudian sales-nya 480.000, didapat gross profit-nya 288.000. Untuk lots yang C-nya, number of lot sold yang 100, cost per lot-nya 1.800, kemudian didapat cost of lot sold-nya 180.000, totalnya 680.000, sales-nya 450.000, totalnya 1.700 dolar. Untuk gross profit-nya 270.000. Gross profit-nya totalnya 1.020.000 dolar. Kemudian basis penilaian komitmen pembelian masalah khusus. Umumnya penjualan mempertahankan hak atas barang dagangan. Yang kedua, pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Yang ketiga, jika material pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan di laporan keuangan. Yang keempat, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli mengharapkan kerugian akan terjadi pada saat pembelian dilakukan. Pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian terkait pada periode di mana penurunan harga pasar tersebut terjadi. Kemudian ada komitmen pembelian. Ilustrasinya, Apres Paper AG mendatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak tebang kayu pada tanggal 31 Desember 2019 turun menjadi 7 juta. Apres akan membuat entry berikut pada 31 Desember 2019. Unrealized holding gain or loss-nya income 3 juta di debit, kemudian pada purchase commitment liability-nya 3 juta di kredit. Untuk yang unrealized holding gain or loss income-nya, other expense and loss losses in the income statement. Kemudian untuk yang purchase commitment liability-nya, current liabilities on the balance sheet. Kemudian untuk yang kedua, ilustrasi ketika Apres menebang kayu dengan biaya 10 juta, itu akan membuat entry berikut. Purchase inventory-nya 7 juta di debit, dan purchase commitment liability-nya di debit 3 juta, pada cash-nya 10 juta di kredit. Kemudian asumsikan Apres diizinkan untuk mengurangi harga kontraknya, dan oleh karena itu komitmennya sebesar 1 juta. Jurnalnya purchase commitment liability-nya 1 juta di debit, pada unrealized holding gain or loss income-nya 1 juta di kredit. Kemudian metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Mengukur substitusi untuk memperkirakan persediaan bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, ada persediaan awal di tanggal pembelian sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Yang ketiga, penjualan.
Dikurangi menjadi biaya dikurangi dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian persediaan akhir yang sama. Kemudian metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Ilustrasinya, Citrus SM memiliki persediaan awal 60.000 dan pembelian 200.000. Keduanya pada harga perolehan penjualan dengan harga jual mencapai 280.000. Laba kotor atas harga jual adalah 30%. Citrus menerapkan metode margin kotor sebagai berikut. Beginning inventory at cost-nya 60.000, purchase at cost-nya 200.000, di totalnya menjadi 260.000 untuk goods available at cost. Sales at selling price-nya 280.000 dikurangi gross profit-nya 84.000 didapat dari 30% dari 280.000. Kemudian sales-nya menjadi 196.000. Untuk approximately inventory-nya itu 64.000 didapat dari 260.000 dikurangi 196.000. Kemudian untuk metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Perhitungan presentasi laba kotor. Ilustrasinya pada ilustrasi 9.13 laba kotor diberikan, tapi bagaimana Citrus mendapatkan angka itu? Untuk mengetahui cara menghitung presentasi laba kotor tadi, asumsikan bahwa sebuah artikel berharga 15 dan dijual seharga 20, laba kotor sebesar 5. Markup dibagi retailnya 5/20 didapat 200 dan dapat 25% at retail. Markup cost-nya itu 5 dibagi 15, kemudian didapat 33,5% on cost. Kemudian ada metode laba kotornya. Yang pertama ada gross profit on selling price-nya, percentage markup on cost. Cost-nya dibagi 100% ditambah percentage markup on cost. Kemudian yang kedua ada percentage markup on cost-nya, gross profit on selling price dibagi 100% dikurangi gross profit on selling price. Ini rumus untuk yang berkaitan dengan laba kotornya. Kemudian untuk penerapan rumus laba kotornya, gross profit on selling price-nya given 20%, kemudian percentage markup on cost-nya 0,20 dibagi 1,00 dikurang 0,20 didapat 25%. Yang kedua ada given 25%, itu untuk percentage markup on cost-nya 0,25 dibagi 1,00 dikurang 0,25 didapat 33,1/3%. Untuk percentage markup on cost-nya given 25% itu di gross profit on selling price-nya 0,25 dibagi 1,00 ditambah 0,25 didapat 20%. Kemudian yang untuk percentage markup on cost-nya given 50% itu di gross profit on selling price-nya 0,50 dibagi 1,00 ditambah 0,50 didapat 33/3%. Kemudian metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan lagi. Ilustrasinya Taylor Asa menggunakan metode laba kotor untuk mengestimasi persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Di bawah ini disajikan informasi untuk bulan Mei. Persediaan pada tanggal 1 Mei 190.000, kemudian pembelian brutonya 640.000, break-in-nya 30.000, untuk penjualannya 1 juta, hasil penjualannya 70.000 dan pembelian diskonnya 72.000. Instruksinya yang pertama, hitung estimasi persediaan pada 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari penjualan. Yang B, hitung estimasi persediaan pada 31 Mei dengan asumsi laba kotor adalah 25% dari biaya. Kemudian yang pertama dulu, hitung estimasi persediaan pada 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari penjualan. Jadi inventory pada tanggal 1 Mei-nya at cost-nya 160.000, purchase gross-nya at cost-nya 640, purchase discount-nya 12.000, freight in-nya 30.000, didapat goods of available-nya 818.000. Kemudian untuk yang purchase discount itu dikurang 12.000 ya. Sales at selling price-nya 1 juta, kemudian sales return-nya at selling price dikurangi 70.000, didapat net sales-nya 930.000. Kemudian dikurangi lagi gross profit 25% dari 930.000 didapat 232.500. Sales at cost-nya 697.500 didapat approximate inventory Mei 31 at cost-nya 120.000 dari 818.000 dikurang 697.500. Yang kedua,
Hitung estimasi persediaan pada 31 Mei dengan asumsi laba kotor 25% dari biaya. Inventory pandemic cost-nya itu sangat, untuk yang goods available-nya itu tetap sama jumlahnya 818.000. Kemudian yang untuk sales-nya 1.000.000 sama sales rate dengan 70 menjadi 70.000 didapat 930. Kemudian yang untuk gross profit-nya itu 20% dari 930.000 didapat 186. 20% itu didapat dari 25% dibagi 100% ditambah 25%. Kemudian sales out cost-nya menjadi 744.000 dan approximate inventory pada 31 Mei-nya menjadi 74.000. Selanjutnya, masuk ke dalam metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Di sini kita mengevaluasi metode laba kotor yang tadi. Kekurangannya itu yang pertama, dia hanya memberikan perkiraan di persediaan akhir. Lalu yang kedua, menggunakan presentase masa lalu dalam perhitungan. Yang ketiga, tingkat laba kotor menyeluruh mungkin tidak representatif. Yang keempat, biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. Nah, IFRS ini memerlukan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan dari inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Next. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam metode persediaan retail. Metode yang digunakan untuk pengecer untuk mengumpulkan persediaan dengan harga eceran. Pengecer dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Nah, yang mewajibkan pengecer untuk menyimpan catatan yaitu pertama, dia harus menyimpan biaya total dan nilai eceran barang yang dibeli. Lalu yang kedua, biaya total dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Nah, yang ketiga itu dengan catatan penjualan untuk periode tersebut. Nah, metode persediaan retail ini tadi sudah dijelaskan, itu digunakannya itu biasanya oleh toko-toko retail yang menggunakan persediaan itu dia berbagai jenis, kemudian sulit untuk diidentifikasikan dan sulit untuk ditentukan kayak biayanya gitu, sehingga sulit untuk mengalokasikan biayanya. Lalu sehingga perlu dilakukan kompilasi persediaan pada harga retail atau eceran yang nantinya dapat mengkonversi sudah sebagaimana disebutkan tadi, mengkonversi dari harga retail menjadi biaya. Nah, metodenya ini ada dua, dia menggunakan konvensional dan cost method. Next. Di sini ada ilustrasi data berikut berkaitan dengan satu departemen untuk bulan Oktober untuk Fuquay Ltd. Persiapkan dan menghitung persediaan eceran menggunakan metode konvensional dan biaya. Nah, untuk biaya cost-nya ini atau biaya perolehannya ini, pertama ada persediaan awal di bulan Oktober tanggal 1, untuk biaya perolehannya itu ada 52.000. Untuk harga retailnya dia 78.000. Lalu untuk pembelian dia ada di biaya perolehannya ini atau di cost-nya ini ada 272.000, sedangkan di harga retailnya ini untuk pembelian dia ada 423.000. Nah, untuk freight in di biaya perolehan ini dia ada 16.600, namun di retail tidak ada, dan purchase return-nya ini atau pembelian tadi di cost-nya sebesar 5.600 dan di retailnya sebesar 8.000. Nah, karena retail ini menggunakan konsep markup, maka dimasukkan di sini additional markups sebesar 9.000, lalu ada markup cancellation atau cancel markup-nya ini sebesar 2.000. Lalu ada markdown sebesar 3.600 dan normal spoilage
and breakage itu sebesar 10.000 dan sales-nya 390.000. Next. Nah, ini menggunakan konvensional method. Nah, metode konvensional method ini dia itu nggak terlalu mempertimbangkan markdown-nya ini. Nah, di sini tadi sudah disebutkan beginning inventory, terus purchase-nya, terus purchase return-nya tadi sebesar 5.600 dan 8.000, lalu ada freight in-nya tadi yang hanya di cost 16.600. Nah, marks up-nya tadi di retail 7.000. Lalu untuk current year editions itu di cost-nya itu 283.000 dan di retailnya 422.000. Sedangkan untuk goods available for sale-nya tadi setelah dijumlahkan dan dikurangkan itu menjadi 335.000 untuk cost dan untuk retailnya itu sebesar 500.000. Nah, untuk di konvensional markdown ini dimasukkan setelah kita mengetahui goods available for sale-nya. Dimasukkan untuk dikurangi 3.600, lalu normal spoilage and breakage-nya itu dikurangi 10.000, dan sales-nya dikurangi sebesar 390.000, sehingga mendapatkan ending inventory at retail sebesar 96.400. Nah, selanjutnya di sini ada cost to retail. Berapa persennya untuk cost to retail? Nah, cara menghitungnya itu tadi ending inventory at retail dikali 67%, sehingga didapatkan untuk ending inventory at cost-nya itu 64.588. Next. Nah, bedanya kalau cost method ini dia memperhatikan untuk marks up dan marks down-nya, sehingga di marks down-nya ini dimasukkan sebelum diketahuinya goods available for sale, sehingga untuk goods available for sale di cost ini sebesar 335.000, sedangkan untuk retailnya 496.000. Dan didapatkan ending inventory at retailnya 96.400. Lalu diketahui cost to retail persennya itu 67,49%. Dan untuk mencari ending inventory at cost-nya itu tadi ending inventory at retail dikali cost to retail-nya. Jadi didapatkan untuk ending inventory at cost-nya itu sebesar 65.060. Next. Nah, ini merupakan item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Yang pertama itu ada freight cost atau biaya angkut. Lalu ada purchase return atau return pembelian. Purchase discount and allowance itu potongan pembelian. Lalu ada transfer in atau biaya angkut pembelian. Ada normal shortage itu kekurangan yang normal, atau ada juga abnormal shortage itu kebalikannya yang tadi, yaitu kekurangan yang tidak normal. Lalu ada employee discount atau diskon khusus pegawai. Ketika penjualan dicatat secara bruto, perusahaan tidak mengakui diskon penjualan. Next. Nah, ini ada contoh, salah satu contoh soalnya lagi. Di sini ada bikin inventory di cost sebesar 1.000, di retail 1.800, untuk pembeliannya di cost 30.000, di retail 60.000, freight in di cost 600, di retail tidak ada, purchase return di cost sebesar 1.500, di retail 3.000. Sehingga totalnya itu untuk cost 30.100 dan retail 58.800. Lalu dimasukkan net mark up sebesar 9.000 di retail dan abnormal shortage di retail sebesar 2.000, sedangkan di cost sebesar 1.200. Maka sekarang totalnya itu ada 28.900 untuk cost dan 65.800 untuk retail. Masuk ke dalam deduk untuk ditambahkan di sini ada net markdowns sebesar 1.400 di retail. Lalu ada sales ini sebesar 36.000, lalu sales return-nya ini ada 900, sehingga sekarang untuk
saldonya itu sebesar 35.100 di retail. Nah, untuk employment-nya itu sebesar 800 dan normal short tax-nya sebesar 1.300, maka ending inventory di retail ini ada 27.200. Nah, selanjutnya untuk mencari cost to retail ratio-nya ini tadi dengan membagi total di cost dibagi dengan total di retail sehingga didapatkan cost to retail ratio-nya itu sebesar 43,9%. Nah, karena tadi ending inventory di cost yang belum diketahui, maka seperti cara yang sebelumnya dikalikan antara ending inventory at retail dengan cost to retail ratio sehingga didapatkan ending inventory untuk cost-nya atau LCNRV-nya itu sebesar 11.940,80. Next. Nah, setelah kita membahas metode laba kotor tadi, maka didapatkan evaluasi sebagai berikut. Metode laba kotor digunakan untuk alasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memungkinkan penghitungan laba bersih tanpa penghitungan fisik persediaan. Lalu yang kedua, tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan. Yang ketiga, mengatur jumlah barang dagangan yang ada. Lalu yang keempat, itu sebagai informasi asuransi. Nah, beberapa perusahaan menyempurnakan metode eceran dengan menghitung persediaan secara terpisah menurut departemen atau kelompok barang dagangan dengan laba kotor yang serupa. Next. Nah, sekarang masuk ke dalam presentasi dan analisis. Untuk penyajian persediaan, standar akuntansi mensyaratkan pengungkapan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan atau rata-rata tertimbang FIFO. Lalu yang kedua, total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi barang dagang, perlengkapan produksi, barang baku, barang dalam penyelesaian, dan barang jadi. Lalu yang ketiga, nilai tercatat persediaan dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, jumlah persediaan diakui sebagai beban selama periode tersebut. Nah, yang kelima, jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode dan jumlah pemulihan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan beban pada periode tersebut. Yang keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penurunan persediaan. Yang ketujuh, nilai tercatat persediaan yang dijadikan jaminan atas kewajiban jika ada. Next. Masuk ke dalam analisis persediaan. Rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Nah, analisis persediaan ini sama dengan jumlah pencatatan analisis persediaan perusahaan. Perusahaan itu memiliki resiko ekonomi yang sangat signifikan, sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut harus mengelola persediaan tersebut dengan rasio keuangan untuk memetakan jalan tengah antara kedua resiko yang cukup berat tersebut. Next. Dalam analisis persediaan ini terdapat perputaran persediaan atau inventory turnover. Mengukur berapa kali, di mana inventory turnover ini mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual inventaris selama periode tersebut. Nah, rasio ini mengukur berapa likuiditas dari persediaan perusahaan. Untuk menghitung rasio perputaran persediaan, yaitu membagi harga beban pokok persediaan yang dijual dengan rata-rata persediaan selama waktu berjalan. Nah, di sini ada ilustrasinya. Dalam laporan tahunan 2015, Tate dan Lee PLC melaporkan persediaan awal sebesar 372 juta.
persediaan akhir sebesar 263 juta dan harga pokok penjualan sebesar 1.379 juta untuk tahun tersebut. Maka untuk menghitung perputaran persediaannya, seperti tadi sudah disebutkan, harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Jadi 1.319 dibagi 372 tadi persediaan awal ditambah persediaan akhir 363 dibagi 2. Sehingga didapatkan untuk perputaran persediaan itu sebanyak 3,59 kali. Next. Next. Nah, tadi kan sudah ada inventory turnover, lalu kita harus mencari rata-rata barang yang dijual perusahaan per harinya. Maka di sini ada average days to sell inventory, atau rata-rata hari untuk menjual inventaris. Nah, ukuran mewakili jumlah rata-rata penjualan hari yang persediaannya dimiliki perusahaan. Tadi untuk rumus inventory turnover sendiri kan ada COGS dibagi average inventory. Nah, tadi sudah didapatkan inventory turnover-nya atau perputaran persediaannya sebesar 3,59 kali. Maka average days to sell-nya itu menghitungnya dengan cara 365 hari dibagi inventory turnover atau 3,59 kali, sehingga didapatkan untuk perharinya itu dijual 101,7. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk chapter 9 ini. Selanjutnya akan kami lanjutkan untuk membahas soal di chapter 8. Untuk exercise chapter 8 ini, 8.6. Itu soalnya di bawah ini disajikan transaksi yang terkait dengan Guilan Ltd. Pada Mei 10, barang yang dibeli ditagih sebesar 20.000 dengan syarat diskon tunai 2/10 dengan netnya 60. Kemudian Mei 11-nya barang yang dibeli ditagih seharga 15.000 dengan tunduk pada persyaratan 1/15 dengan netnya 3/30. Kemudian Mei 19-nya faktur yang telah dibayarkan pada 10 Mei, barang yang dibeli pada 10 Mei. Kemudian pada tanggal 24, barang yang dibeli ditagih seharga 11.500 dengan syarat diskon tunai 2/10 dengan net 30. Instruksinya yang pertama, siapkan entry jurnal umum untuk transaksi di atas dengan asumsi bahwa pembelian dicatat dalam jumlah bersih setelah cash diskon dan diskon yang hilang diperlakukan sebagai biaya finansial. Kemudian yang kedua ada dengan asumsi tidak ada transaksi pembelian atau pembayaran selain yang diberikan di atas, mempersiapkan jurnal penyesuaian yang disyaratkan pada 31 Mei jika laporan keuangan akan disiapkan pada tanggal tersebut. Jadi jawabannya, pada tanggal 10 Mei-nya jurnalnya itu purchase-nya 19.600.000 di debit dan kemudian akun payable-nya 19.600.000. Itu didapat dari 20.000 dikali 0,98. Kemudian Mei 11-nya purchase-nya 14.850 pada debit dan akun payable-nya 14.850.000 didapat dari 15.000 dikali 0,99. Kemudian yang pada tanggal 19 Mei-nya akun payable 19.600.000 pada cash 19.600. Kemudian pada tanggal 24 Mei-nya purchase pada akun payable-nya 11.270. Didapat dari 11.500 dikali 0,98. Kemudian untuk
yang B-nya pada Mei 31 purchase diskon lossnya 150 di debit dan akun payment 150 didapat dari 15.000 dikali 0,01 sebagai diskon loss on purchase of Mei 11 15.000 terms 1/12 per net 30. Selanjutnya, masuk ke dalam exercise 8.13. Nah, untuk soalnya, di sini perusahaan Word meminta Anda untuk meninjau 31 Desember 2019. Nilai investasi dan menyiapkan yang pertama, Word menggunakan metode pencatatan persediaan secara berkala, hitungan fisik. Yang kedua, tidak termasuk dalam hitungan persediaan barang dagang senilai $10.420 dibeli pada 15 Desember dari browser. Barang dagangan ini telah dikirim FOB titik pengiriman pada 29 Desember dan tiba pada bulan Januari. Faktur tiba dicatat 31 Desember. Lalu yang ketiga, termasuk dalam persediaan adalah barang dagangan yang dijual ke Bubei pada tanggal 30 Desember. FOB tujuan. Barang dagangan ini dikirim setelah dihitung. Faktur disiapkan dan dicatat sebagai penjualan secara kredit sebesar $12.800 pada 31 Desember. Harga barang dagangan $7.350. Dan yang keempat, termasuk dalam persediaan adalah barang dagangan yang diterima dari Dudley pada 31 Desember dengan harga faktur $15.630. Barang dagangan itu dikirim FOB tujuan, faktur yang belum sampai. Yang kelima, tidak termasuk dalam persediaan adalah barang dagangan senilai $8.540 yang dibeli dari Minsky Industry. Barang dagangan ini diterima pada tanggal 31 Desember. Setelah persediaan telah dihitung, faktur telah diterima dan dicatat pada 30 Desember. Yang keenam, termasuk dalam persediaan adalah $10.438 dari persediaan yang dipegang oleh Word konsinyasi. Dari yang ketujuh, termasuk dalam inventory adalah merchandise yang dijual ke Sims FOB. Titik pengiriman barang dagangan ini dikirim setelah dihitung. Faktur itu disiapkan dan dicatat sebagai penjualan sebesar $18.900 pada 31 Desember. Harga perolehan barang dagangan ini seharga $11.520. Dan yang kedelapan, dikecualikan dari inventaris adalah karton berlabel harap terima kredit. Karton ini berisi barang dagangan seharga $1.500 yang telah dijual ke pelanggan sebesar $2.600. Tidak ada entry yang dibuat ke buku. Nah, untuk instruksinya, yang A, tentukan saldo persediaan yang tepat untuk Word Company. Yang B, siapkan ayat jurnal koreksi untuk menyesuaikan inventaris dan akun terkait jumlah yang tepat pada tanggal 31 Desember 2019. Asumsikan pembukuan belum telah ditutup. Lalu untuk jawabannya, yang A tadi diminta untuk tentukan saldo persediaan Word Company. Nah, yang pertama ini untuk inventory balance per physical count at December 31 Desember 2019 sebesar 234.890.000. Lalu
untuk yang kedua saldonya itu ditambahkan merchandise purchase pada 15 Desember. Tadi pengirimannya itu dengan cara FOB shipping point. Nah, yang ketiga dan yang keempat itu no requirement for the adjustment. Lalu yang kelima ditambahkan merchandise received on 31 Desember setelah inventory dihitung sebesar $8.540. Nah, yang keenam ini deduct inventory held on consignment. Untuk saldonya dikurangi $10.438. Nah, untuk yang ketujuh untuk deduct merchandise sold on FOB shipping point dikurangi lagi sebesar $11.520. Nah, yang terakhir yang ke-8 ditambahkan merchandise return pengembalian merchandise dari customer sebesar 1.500. Maka untuk balance inventory-nya ini yang benar itu untuk perusahaan Word Company sebesar 233.392.000 dolar. Nah, untuk yang B tadi diminta untuk membuat jurnal koreksi untuk menyesuaikan inventaris pada 31 Desember 2019. Maka untuk transaksi yang ketiga, ini menghitung untuk transaksi yang ketiga di mana akunnya sales pada account receivable to reverse sell entry di tahun 2019, di mana sales sebesar 12.800 di debit dan account receivable sebesar 12.800 di kredit. Nah, untuk transaksi yang keempat ini purchase inventory pada account payable. Untuk pembelian merchandise di tahun 2019, di mana purchase-nya sebesar 5.630 di debit dan account payable 5.630 di kredit. Nah, untuk transaksi yang ke-8 ini sales, returns, and loans pada account receivable sebesar 2.600 di sales, return, and allowance di debit dan account receivable $2.600 di kredit. Terus kita sekarang lanjut ke exercise 820. Ini soalnya berikut ini adalah catatan transaksi Conandale Company untuk Boston Depot bulan Mei 2019. Pada Mei tanggal 1 itu balance-nya 400 unit dengan harga $20, dan Mei tanggal 12 itu purchase-nya penjualannya itu 600 unit dengan harga $25, dan pada tanggal 28 Mei itu purchase-nya 400 unit dengan harga $30. Pada 10 Mei itu sales-nya itu 300 unit dengan harga $38, dan 20 Mei itu sales 500 unit dengan harga $38. Instruksinya itu yang pertama dengan asumsi bahwa persediaan perpetual tidak dipertahankan dan perhitungan fisik pada akhir bulan menunjukkan 510 unit. Berapa biaya persediaan akhir dengan menggunakan FIFO dan LIFO. Dan yang kedua itu dengan asumsi bahwa catatan abadi disimpan dan mereka terikat ke buku besar. Hitung persediaan akhir menggunakan FIFO dan LIFO. Nah, untuk jawabannya, yang A ini untuk yang FIFO-nya. Ini inventory pada Mei tanggal 28 purchase-nya itu 400 unit dengan harga $30, itu menghasilkan $12.000. Pada Mei tanggal 12 itu purchase 110 unit dengan harga $25, itu menghasilkan $2.750. Nah, untuk cost of ending inventory-nya itu dijumlahkan menjadi $14.750. Nah, kalau itu tadi kan FIFO. Kalau misalnya LIFO itu 400 unit dengan harga $20, itu menghasilkan $8.000,
dan 110 unit dengan harga $25 itu menghasilkan $2.750. Dijumlahkan menjadi cost of ending inventory itu $10.750. Nah, kalau yang B itu untuk yang Vivo itu $14.750 sama dengan yang A. Nah, kalau misalnya sedangkan yang B itu dengan 100 unit itu dengan harga $20 itu menghasilkan $2.000. Nah, sedangkan kalau misalnya 10 unit dengan harga $25 itu menghasilkan $250. Kalau misalnya 400 unit dengan harga $30 itu menghasilkan $12.000. Dijumlahkan dan ketemu dengan hasil $14.250. Untuk catatan Silva mengenai bagian X untuk bulan April. Ini kita lanjut ke soal berikutnya ya. P84. Soalnya itu pada April 1 balance on hand-nya itu 100 unit dengan harga $5. Pada 4 April itu 400 unit dengan harga 510, 11 itu 300 unit dengan harga 530, 18 itu 200, 26, 600 dan 30 itu 200. Itu forecast-nya untuk sales itu pada April itu 5 itu 300, 12 itu 200, 27 800, sedangkan 28 itu 150. Nah, instruksinya itu hitungkan inventaris pada 30 April untuk setiap basis berikut. Asumsikan bahwa catatan persediaan perpetual disimpan dalam unit saja, atau bahwa unit biaya ke sen terdekat. Yang pertama, identifikasi khusus persediaan awal terdiri dari 100 unit dari persediaan awal dan 250 unit dari pembelian 26 April. Yang kedua itu first in first out atau FIFO. Yang ketiga reference cost. Kalau yang B-nya jika catatan persediaan perpetual disimpan dalam dolar dan biaya dihitung pada saat setiap penarikan, berapa jumlah yang akan ditampilkan sebagai persediaan akhir pada 1, 2, dan 3 di atas. Atau bahwa unit biaya rata-rata ke 4 tempat desimal. Nah, untuk jawabannya yang problem 84 itu yang A-nya forecast total unitnya itu yang pertama itu 100, yang 4 April itu 400, yang 11 April itu 300, April 18 200, 26 itu 600 dan April 30 itu 200 dan total unitnya itu 1.800. Untuk total unit sold itu 1.450 dan menghasilkan ending inventory atau total unitnya itu 350. Jadi 1.800 dikurang 1.450. Kalau untuk sales total unitnya itu pada pada tanggal 5 April itu 300, 12 April itu 200, 27 April itu 800 dan 28 April itu 150. Menghasilkan total unit 1.450. Untuk asumsi cost are not complete for each withdrawal itu yang pertama specific identification itu no unitnya 100 dan 250 untuk untuk yang 100 itu dengan harga $5 dan sedangkan yang 250 itu dengan harga $5,6. Total cost-nya itu menghasilkan 500 untuk 100 unit dan 250 itu total cost-nya menghasilkan 1.400 dan dijumlahkan menjadi 1.900. Untuk yang kedua first in first out, date of invoice itu pada April 30 itu menghasilkan unitnya 200 dengan harga $5,80, menghasilkan total cost $1.160. Nah, pada April 26 itu ada 150 unit dengan harga $5,60 menghasilkan 840 dan dijumlahkan menjadi $2.000. Untuk yang ketiga itu cost of part available itu
pada tanggal 1 April itu 100 unit dengan harga $5, pada 4 April 400 unit dengan harga $5.10, April 11 April itu 300 dengan harga $5.30, 18 April 200 dengan harga $5.35, 26 April itu 600 dengan harga 5,6, 30 April itu 200 dengan harga 5,8. Nah, itu menghasilkan total available itu 1.800. Kalau misalnya dijumlahkan total cost semua, itu menjadi 9.720. Nah, itu caranya itu average cost per unit itu yang tadi yang harga total costnya 9.720 ditambah dengan 1.800 sama dengan 5,40. Inventory April 30 itu 350 dikali dengan 540 yang hasil average per unitnya itu menjadi 1.890. Yang sedangkan yang beda assumption cost are competitive for each withdrawal itu yang pertama specific identification. The inventory will be the same in amount as in part A 1.900. Yang kedua first in first out, the inventory will be the same in amount as in part A itu $2.000. Untuk average cost-nya itu yang problem 844 itu pada 1 April itu unitnya 100 dengan harga $5. Pada 4 April 400 dengan harga $5.10 sama kayak tadi. Nah, kalau misalnya pada 5 April itu dia masuk di sold itu $300 dengan unit cost-nya 5,08 dolar, $800. Pada 11 April itu di purchase-nya 300 dan unit cost-nya itu 530. April 12 itu di sold 200. Pada April 18 itu no unitnya itu di purchase 200 dengan harga 535. Pada 26 April itu no unitnya itu 600 di purchase ya dengan harga 5,60. Sedangkan 27 April itu di sold 800 dengan harga 5,4487. Kalau 28 April itu 150 di sold dengan harga 5,4487. Kalau April 30 itu no unitnya itu 200 dengan harga 5,880. Nah, itu no of unitnya itu semua April 1 April 100, 4 April 500, 5 April 200, 11 April 500, 12 April 300, 18 April 500, 26 April 1100, sedangkan 27 April 300, 28 April 150, dan 30 April 350. Nah, itu unit cost-nya menghasilkan segini dan amount-nya itu segini ya. Jadi amount itu didapat dari unitnya 100 itu dikali dengan unit cost-nya atau harganya. Inventory April 30 itu menghasilkan 1.977 dolar. For decimal place are used to minimize rounding error. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.